Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fatin Nurhayati, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada anak. Apakah Mbak tahu apakah itu nutrisi? Tidak, Mbak. Baik, saya akan menjelaskan. Nutrisi adalah zat-zat makanan yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi pada anak sesuai usia. Yang pertama, kebutuhan gizi pada anak usia 0-6 bulan. Usia 0-6 bulan itu biasanya masih memerlukan ASI ya, Mbak. Yang kedua, kebutuhan gizi pada anak usia 6-24 bulan. Usia 6-24 bulan ini masih memerlukan ASI tapi didampingi dengan MPASI. Yang ketiga, kebutuhan gizi anak usia 2-5 tahun. Kebutuhan nutrisi anak di usia ini cenderung meningkat karena sedang berada di masa pertumbuhan. Selanjutnya, kebutuhan gizi anak usia 6-18 tahun. Kalau anjurannya, yang pertama, makan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Yang kedua, rutin makan ikan serta sumber protein lainnya. Yang ketiga, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Yang keempat, batasi makan makanan cepat saji. Yang terakhir, rutin menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, yakni setelah makan, pagi, dan sebelum tidur malam. Selanjutnya, angka kecukupan gizi yang harus terpenuhi. Usia 0-6 bulan memerlukan energi sebesar 550 kcal, protein 12 gram, lemak 34 gram, dan karbohidrat 58 gram. Selanjutnya, itu tadi kebutuhan makro anak. Selanjutnya, kebutuhan mikronya ada vitamin dan mineral. Vitamin yang dibutuhkan vitamin A, D, E, dan K. Mineralnya kalsium sebanyak 200 mg, fosfor 100 mg, magnesium 30 mg, natrium 120 mg, dan kalium 500 mg. Lalu usia 7-12 bulan. Kebutuhan zat makronya energi 725 kcal, protein 18 gram, lemak 36 gram, karbohidrat 82 gram, serat 10 gram, air 800 ml. Lalu kebutuhan selanjutnya kebutuhan zat mikro anak. Vitamin dan mineral. Vitaminnya A, D, E, dan K. Mineralnya kalsium 250 mg, fosfor 250 mg, magnesium 65 mg, natrium 200 mg. Usia 1-3 tahun. Kebutuhan zat gizi makronya energi 1125 kcal, protein 26 gram, lemak 44 gram, karbohidrat 155 gram, serat 16 gram, air 1200 ml. Contoh makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama itu karbohidrat. Asupan karbohidrat untuk anak tidak boleh kekurangan karena zat gizi ini berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, protein. Protein punya peran penting sebagai zat pembangun sel dan jaringan tubuh. Maka itu pastikan Anda menyediakan makanan sumber protein dalam menu harian anak. Yang ketiga, lemak. Sebelum memberikan sajian untuk anak, juga harus memahami bahwa tidak semua sumber lemak itu baik untuk tubuh. Yang keempat, serat. Sudah tidak diragukan lagi, sayur dan buah-buahan merupakan sumber terbaik yang Anda berikan kepada anak. Yang terakhir, vitamin dan mineral. Meski termasuk mikronutrien, kebutuhan zat gizi ini harus terpenuhi oleh orang tua jika ingin anak tetap sehat dan bugar. Tidak hanya itu, asupan zat gizi mikro ini juga membantu memperkuat sistem imun. Ya, selanjutnya pengukuran kecukupan gizi. Yang pertama, jenis kelamin. Penilaian status gizi anak laki-laki tentu tidak sama dengan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena tumbuh kembangnya pun berbeda. Biasanya anak perempuan akan tumbuh jauh lebih cepat ketimbang laki-laki. Yang kedua, usia. Faktor usia ini sangat penting untuk menentukan dan melihat apakah status gizi sekecil sudah baik atau belum. Hal ini sebenarnya memudahkan Anda untuk tahu apakah sang buah hati mengalami pertumbuhan yang normal atau tidak. Yang ketiga, berat badan. Berat badan ialah salah satu indikator dari penilaian gizi anak yang sering dipakai. Berat badan dapat memberikan gambaran gizi anak makro maupun mikro. Yang keempat, tinggi badan atau panjang badan. Tinggi badan cenderung dipakai sebagai indikator untuk mengetahui masalah gizi kronis pada anak
alias masalah nutrisi yang sudah berlangsung sejak lama. Yang kelima atau yang terakhir, lingkar kepala. Lingkar kepala dapat memberi gambaran bagaimana ukuran dan tumbuh kembang anak saat itu. Pengukuran biasanya dilakukan di dokter bidan atau posyandu dengan menggunakan pita ukur yang dilingkarkan di kepala. Setelah diukur, maka lingkar kepala anak akan dikelompokkan ke dalam kategori normal, kecil mikrosefali, atau besar makrosefali. Baiklah Mbak, apakah ada yang ditanyakan tentang nutrisi pada anak? Tidak, Mbak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.